Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Sudarsono di Literasi Media, membuat kreasi konten video dari Zoom menggunakan OBS. Baik, pada bagian sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara mendownload dan menginstalasi aplikasi yang kita butuhkan. Kemudian kita juga sudah menyeting di OBS-nya dan di Zoom-nya. Baik, pada bagian ini kita akan mulai membuat user interface atau tampilan agar lebih terkesan profesional dan agar lebih menarik. Baik, di sini saya sudah menyiapkan beberapa template yang akan kita gunakan, dan di sini kita tidak akan membahas bagaimana cara membuat template-template ini karena aplikasi atau tools yang digunakan sebenarnya bebas, tergantung dengan kita familiar menggunakan tools apa. Nah, baik, kita mulai saja langsung ke proses pembuatan user interface-nya. Baik, di sini kita sudah membuka OBS kita. Ini tampilan dari OBS kita. Nah, di sini kita hanya akan terfokus di dua bagian saja. Yang pertama ada di skin, kemudian ada di source. Nah, skin ini adalah satu layar hitam yang ada di sini. Jadi satu skin sini adalah satu layar hitam ini. Nah, sedangkan source ini nanti adalah item-item yang akan ada di bagian-bagian ini. Nah, sekarang untuk skinsnya saya bisa rubah dulu namanya. Tinggal klik kanan di bagian skins yang mau kita rubah namanya, kemudian rename. Kemudian saya misalnya buat template. Nah, oke. Nah, di sini sudah berubah menjadi template. Nah, di skins ini saya mau memasukkan untuk template-nya. Yang pertama ada running text. Caranya tinggal saya add dengan tanda plus di sini, kemudian saya pilih yang text. Nah, di sini saya buat namanya running text. Kemudian kita klik OK. Kemudian di sini kita bisa ketikkan apa yang ingin kita masukkan. Kebetulan saya sudah membuat satu teks yang akan saya masukkan. Caranya saya copy tadi, kemudian saya bisa paste saja. Nah, di sini jangan lupa di akhir karakter kita tambahkan spasi untuk memisahkan supaya karakter di akhir ini tidak menyatu dengan karakter yang ada di depan. Nah, setelah itu saya bisa merubah font ini dengan cara klik select. Kemudian saya bisa atur fontnya, saya mau menggunakan font apa. Tapi saya menggunakan yang standar saja, yang Arial. Kemudian tipenya kita mau bold, mau italic dan sebagainya, kita bisa pilih. Tapi saya menggunakan yang reguler saja. Nah, kemudian size-nya atau ukurannya kita bisa atur di sini. Nah, ini dia menggunakan ukuran 256. Tapi biasanya saya menggunakan 72 saja. Kemudian klik OK. Selanjutnya saya bisa merubah warna teks ini dengan cara saya scroll ke bawah. Di sini ada color. Kemudian saya bisa select color. Saya bisa sesuaikan warna teksnya saya mau warna apa. Tapi saya menggunakan warna putih saja. Nah, selanjutnya di sini kita bisa atur opacity-nya untuk teksnya supaya dia lebih transparan. Nah, cuman saya pakai yang 100 saja. Selanjutnya saya bisa tambahkan background atau warna di belakangnya dengan masuk ke background color. Saya select, misalnya saya menggunakan warna orange misalnya. Saya klik OK. Nah, warna backgroundnya sudah warna orange. Tetapi di sini belum muncul karena Pak opacity-nya dia masih 0. Nah, kita rubah opacity backgroundnya menjadi 50. Supaya ketika ada gambar di belakangnya dia masih tetap terlihat. Nah, oke, kemudian saya klik OK. Nah, ini kita bisa geser dengan cara klik tahan, kita tarik sesuai dengan penempatan yang akan kita tempatkan. Tetapi nanti dulu karena saya ingin menambah di sini menambah logo. Kemudian untuk menambah logo saya bisa add, kemudian saya pilih yang image. Nah, kemudian di sini namanya bebas, saya pilih default saja. Kemudian saya bisa masuk ke browse. Nah, saya pilih image mana yang akan saya masukkan.
Caranya tinggal klik 2 kali, nah otomatis dia akan masuk. Kemudian saya klik OK. Nah, di sini ada 2 metode supaya mempermudah kita juga untuk membuat ini seperti ini. Nah, caranya yang pertama kita bisa klik kanan di bagian ini, kemudian pilih transform, kemudian fit screen. Atau kita bisa klik bagian ini, kemudian Ctrl F. Nah, otomatis ini nanti dia akan center sendiri. Nah, supaya ini tidak bisa digeser-geser, nah kita lock saja. Caranya tinggal masuk ke tanda kunci yang ada di sini, tinggal kita lock. Otomatis bagian ini itu sudah tidak akan bisa kita geser. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya biasanya untuk menghindarin kesalahan ketika kita mengedit, tahu-tahu ini bergeser. Jadi kan nanti repot. Nah, untuk teksnya kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan. Nah, seperti ini. Oke, ini sudah sesuai. Nah, untuk penempatan ini, urutan ini berpengaruh ke tata letak yang ada di sini. Jadi kalau misalnya ini saya rubah ke atas, dia otomatis akan terlihat semuanya. Jadi untuk penempatan kita bisa tarik saja. Dia mau berada di urutan keberapa. Supaya tampilannya sesuai dengan kebutuhannya kita. Nah, karena ini sudah sesuai, tinggal saya lock saja. Nah, teksnya ini masih belum berjalan. Nah, untuk menjalankan teks ini, bagaimana caranya? Caranya tinggal klik kanan di bagian item yang mau kita rubah atau kita sesuaikan. Nah, klik kanan, kemudian pilih filter. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kita tinggal add saja. Nah, di sini banyak menu pilihan. Nah, untuk running text itu kita tinggal tambahkan scroll. Nah, kita tambahkan scroll. Nah, ini horizontal berarti bisa ke kanan, bisa ke kiri jalannya. Untuk vertikal bisa ke atas, bisa ke bawah. Jadi saya pilih yang horizontal saja. Nah, ini dari kanan ke kiri. Nah, kalau misalnya mau sebaliknya bagaimana? Tinggal tarik saja ke belakang seperti ini. Nah, sedangkan untuk kecepatan kita bisa atur sesuai dengan kebutuhannya kita. Misalnya saya pakainya 150. Nah, oke, sudah 150, ini juga sudah jalan, tinggal kita cancel saja. Nah, otomatis di sini nanti sudah akan jalan. Nah, kemudian di sini karena ada ruang kosong, saya tambahkan saja teks, add, kemudian teks, kemudian di sini saya buat saja keterangan. Seperti ini, kemudian di sini saya buat saja nama mata kuliahnya kita. Ini dia. Nah, fontnya saya menggunakan font yang sama, kemudian saya bold saja atau saya cetak tebal saja. Nah, saya klik OK. Nah, warnanya saya rubah saja, misalnya menjadi warna hitam agar terlihat lebih elegan. Nah, seperti ini, misalnya tinggal kita lock saja. Selanjutnya, saya memisahkan lagi untuk frame-nya. Nah, tinggal saya tambah di scan-nya saja. Misalnya di sini frame 1. Nah, di sini sudah muncul frame 1, scan-nya masih kosong. Nah, saya tinggal tambahkan saja frame-nya. Saya add, kemudian image lagi. Kemudian saya pilih frame 1, misalnya frame ini. Nah, sama untuk supaya dia center, saya Ctrl F. Nah, dia sudah langsung otomatis center. Kemudian saya lock saja. Selanjutnya saya akan tambahkan untuk frame 2. Saya masukkan untuk frame 2-nya. Kemudian Ctrl F lagi, saya lock lagi. Setelah kita punya 3 frame ini atau 3 scans ini, nah saya misalnya mau menambahkan untuk kameranya. Nah, misalnya saya mau menambahkan di scansnya, di sini saya buat cam 1. Nah, di cam 1 ini saya ingin menambahkan kamera
internal atau kamera yang ada di laptop saya. Nah, caranya tinggal klik di sini, kemudian bisa masuk ke video capture device. Nah, kemudian saya klik OK. Nah, di sini nanti akan muncul pop-up seperti ini. Nah, untuk device-nya kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhannya kita. Kalau misalnya kita punya lebih dari satu kamera, nanti di sini akan ada. Saya mau menggunakan kamera yang ada di laptop saya. Nah, saya pilih saja yang ini. Kemudian di sini akan muncul. Cuman di sini rasionya dia masih pakai 4:3. Nah, cara merubahnya saya tinggal masuk ke sini, resolusi, kemudian saya klik yang custom. Nah, kemudian di resolusinya sini saya pilih saja resolusi yang paling besar. Nah, misalnya seperti ini. Nah, di sini nanti akan muncul gambar saya. Kemudian kita klik OK, kemudian kita full screenin dulu, kemudian kita lock. Nah, di sini saya sudah punya cam 1, kemudian selanjutnya saya tambahkan skinsnya untuk cam 2. Nah, baik, di sini kita sudah membuat cam 2, kemudian di sini saya mau mengambil untuk Windows Capture di zoom ya. Nah, di sini untuk zoomnya sudah ada. Nah, saya bisa pilih yang ini atau yang ini ya. Nah, itu bebas tergantung kebutuhannya. Nah, cuman di sini biasanya nanti kalau misalnya warnanya hitam saja, nah Anda bisa mainkan di sini. Nah, pilihnya yang Windows 10. Jadi nanti kalau misalnya di beberapa perangkat ini warnanya masih hitam, tinggal rubah saja di capture modenya pakai yang Windows 10. Jadi biasanya kan dia yang otomatis. Nah, kita rubah saja. Kemudian untuk kursornya kita hilangkan dulu supaya kursor kita tidak tampil. Ketika kita bergeser-geser seperti ini, kursornya kita tidak masuk ke pengambilan gambar yang ini. Kemudian kita bisa klik OK. Nah, di sini setelah sudah tampil seperti ini, di sini kan ada bagian ruang kosong. Nah, di ruang kosong ini untuk menghapusnya kita bisa menggunakan klik kanan, kemudian transform, kemudian edit transform. Nah, di sini di bagian ini ada cropping. Nah, ini untuk cropping kanan, untuk cropping kiri, ini untuk cropping kanan. Nah, kita tinggal tambahkan saja seperti ini untuk memotong berapa piksel yang akan kita potong dari sudut kiri. Nah, ini cara yang manual. Cuman saya biasanya menggunakan pakai cara yang simple. Nah, caranya, nah ini saya kembalikan dulu. Nah, caranya saya tinggal tekan Alt, kemudian saya klik bagian di sini, saya tahan, kemudian saya tarik seperti ini sampai bagian yang saya ingin potong. Nah, ini cara paling mudah dan cepat. Kemudian setelah sudah sesuai seperti ini, tinggal saya split screen atau saya Ctrl F. Nah, tinggal saya klik lock. Nah, otomatis saya sudah punya 2 cam, 2 frame, dan 1 template. Nah, di sini saya baru akan membuat tampilan keseluruhannya. Nah, caranya saya tinggal tambah skins lagi. Misalnya sini saya buat tampilan 1. Nah, di tampilan 1 ini misalnya saya mau ngambil kamera 1. Nah, caranya tinggal masuk ke sini, kemudian pilih yang skin. Kemudian saya pilih misalnya kamera 1 karena saya mau menampilkan yang gambar dengan kamera satunya. Nah, selanjutnya saya ingin mengambil frame 1. Nah, frame satunya tinggal kita skin lagi. Kemudian saya ambil frame satunya, kemudian saya klik OK. Nah, otomatis di sini sudah tampil frame satunya ada dan kameranya saya sudah ada. Kemudian selanjutnya saya ingin menambahkan template-nya.
Jadi saya ingin menampilkan template utamanya tadi. Nah, seperti ini. Nah, ini semisalnya untuk tampilan 1. Semisalnya saya mau buat tampilan 2. Nah, tampilan 2. Semisalnya tampilan 2-nya saya mau ambil semisalnya cam 2 untuk jadi ininya, untuk jadi latar satunya. Kemudian saya ambil frame 1 lagi semisalnya. Kemudian saya klik OK lagi. Nah, selanjutnya saya mau menambahkan untuk yang template utamanya, untuk yang running text tadi. Nah, ini semisalnya untuk tampilan 2. Nah, semisalnya saya mau tambah lagi untuk tampilan 3. Nah, tampilan 3. Nah, di tampilan 3 ini nanti saya mau buat untuk presentasinya. Nah, misalnya saya ambil untuk presentasinya, misalnya pakai cam 1 untuk ininya, untuk nanti yang akan ngomong. Nah, kemudian saya panggil lagi untuk frame 2. Kemudian saya ambil lagi untuk yang template. Nah, seperti ini. Nah, ini yang cam satunya saya bisa atur sesuai dengan kebutuhannya untuk yang cam satunya. Nah, misalnya saya sesuaikan ini di bagian sini misalnya. Oke, seperti ini misalnya. Oke, seperti ini. Nah, di sini saya ingin tambahkan misalnya untuk slide presentasinya. Nah, di sini saya ingin menambahkan untuk slide presentasinya. Nah, Windows Capture misalnya saya mau menampilkan slide presentasinya pakai yang sekarang sedang terbuka. Nah, misalnya ini untuk slide presentasinya. Saya klik OK. Nah, kemudian saya bisa atur. Nah, ini kenapa masih di atas bagian ini? Karena ini urutannya dia berada di posisi utama. Nah, untuk memindahkannya Anda tinggal tarik saja ke bawah. Misalnya seperti ini. Nah, otomatis dia nanti akan menyesuaikan. Nah, kita tinggal atur-atur saja untuk tampilan yang ini. Nah, ini kan masih ada bagian frame yang kosong. Nah, untuk merubahnya kita bisa seperti ini. Untuk buat dia panjang atau lebar, ke transform, kemudian edit transform. Nah, di size-nya, nah panjangnya ini kita bisa atur. Nah, kita bisa tarik seperti ini. Misalnya, atau kita panjangnya pakai 1366 aja. Misalnya ya. 1366. Nah, ininya pakai 768. 768. Oke. Oke, tinggal kita close. Kemudian kita tinggal atur. Kemudian kita tinggal atur frame-nya untuk menyesuaikan dengan frame yang ada di sini. Nah, seperti ini. Nah, misalnya kita ingin mengambil lagi yang bagian mana. Nah, itu sesuai dengan kebutuhan saja. Demikian untuk proses user interface di OBS dan Zoom-nya. Lebih dan kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.